Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Nasiun Sahroni, dan kali ini masih ditemani oleh Pak Kiai Raden Salamun Adiningrat. Beliau adalah Wakil Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Dan Pak Raden, kita masih membahas lanjutan dari pertemuan kita waktu lalu. Ya. Di waktu yang lalu kita membahas terkait jenis pengkaderan di Nahdlatul Ulama. Kita masih ingat bahwa dua jenis pengkaderan yang kita bahas, yaitu Madrasah Kader Nahdlatul Ulama MKNU, ya. MKNU dan PKPNU, Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Dua-duanya adalah amanat dari Muktamar. Jadi yang PKPNU Muktamar 32 di Makassar, sedangkan MKNU adalah amanat Muktamar 33 di Jombang. 2005. Nah, ini sudah kita bahas, namun kali ini ingin lebih spesifik. Kita akan membahas tentang pengkaderan yang namanya Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Nanti kalau cukup waktu kita akan bahas PKPNU. Jadi monggo Pak Kiai, saya ingin mendapat gambaran pencerahan apa sih yang dilakukan atau yang disampaikan pada saat Madrasah Kader NU itu dilaksanakan, apa yang disampaikan kepada para peserta MKNU, sehingga itu sudah cukup menjadi standarisasi dalam hal cara berpikir, kemudian cara bergerak, harakahnya, ataupun amaliyahnya atau muamalahnya. Jadi monggo bisa diberikan penjabaran dari MKNU ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Nasiun yang saya hormati dan seluruh sahabat NU di Kota Depok dan di mana saja berada. Terima kasih bahwa kita kembali lagi ketemu membincangkan tentang pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kita maklum bersama bahwa Muktamar ke-32 Makassar 2010 mengamanahkan pendidikan kader harus dilaksanakan di lingkungan pengurus NU, maka lahirlah PKP Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian signifikansi dari hasil PKP ini dirasakan dengan semakin tertatanya kepengurusan di tiap level di Nahdlatul Ulama. Karena itu kemudian dalam Muktamar Jombang 2015, di Muktamar ke-33, Nahdlatul Ulama lebih memberikan perhatian yang luar biasa, sehingga kemudian diteruskan menjadi Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Nah, MKNU ini kan dari sisi nama madrasah, orang terkadang underestimate dengan kata madrasah, sebagaimana juga ada kecenderungan orang tidak mau menyekolahkan anaknya ke madrasah. Maka ketika istilah ini kemudian MKNU jadi semacam apa ya? Ada semacam merasa kok madrasah, padahal sesungguhnya ini hanya sebuah nama yang substansinya sesungguhnya luar biasa. Nah, tetapi memang fakta bahwa sebagian kiai merasa tidak perlu ikut MKNU karena merasa bahwa dia dari lahir belajar dewasa, sebelum jadi pengurus NU pun sudah merasa dirinya orang NU yang kafah. Nah, ini ada semacam pertentangan batin di situ, sehingga ini kadang-kadang tidak menarik, orang dipaksa untuk. Nah, tetapi untungnya kita punya Rais Am yang hari ini jadi Wapres, memberikan uswah hasanah bahwa beliau walaupun Rais Am mau mengikuti MKNU. Beliau jadi, yang Rais Am saja mengikuti MKNU. Karena itu amanah. Ya, karena itu adalah amanah organisasi yang memang harus dilaksanakan oleh setiap pengurus. Dan MKNU memang dicetak, disetting, didesain untuk menjadi bekal yang
mudah-mudahan cukup standar bagi siapapun yang sudah jadi pengurus atau calon pengurus. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Karena memang faktanya hari ini dan hari-hari belakang yang lalu masih sering ditemukan ada orang ngakunya pengurus NU tetapi tidak paham dengan putusan yang dibuat oleh PBNU. Yang dampaknya mungkin dengan kasat mata kita bisa melihat bagaimana ada orang NU menghina ketua umum PBNU. Itu luar. Kenapa ini terjadi? Ya tadi karena mereka berpikir mereka sudah menjadi NU dengan secara benar. Padahal yang real kita lihat kebanyakan warga Nahdliyin baru ber-NU secara amaliyah. Dalam hal ini adalah cara beribadahnya baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Jadi kalau dia sholat subuhnya sudah kunut, lalu sholat tarawihnya sudah 20 tambah 3 witir, itu sudah merasa NU. Sholat Jumatnya azan 2 kali, sudah NU. Lalu ditambah kegiatan budaya, misalnya tradisi Maulid Nabi, tradisi Rajaban, tradisi Tahun Baru Islam sudah dilaksanakan lalu sudah merasa NU. Padahal instrumen untuk seorang menjadi NU paling tidak ada 4, yaitu amaliyahnya, fikrohnya, harokahnya, himmahnya. Nah ini yang ingin disampaikan dalam Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Saya kira itu gambaran singkatnya. Jadi untuk menjadi standar dan siap menjadi pengurus NU atau ngurus NU tentu harus bisa 4 unsur tadi ya. Jadi cara berpikir, kemudian amaliyahnya, harokahnya, himmahnya. Jadi orang kalau sudah 4-4-nya itu sudah standar dan bisa memenuhi syarat untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Baik. Terkait dengan standar ini tadi yang 4 itu, saya kira ada hal yang mungkin orang lain tidak pernah membayangkan. Seperti halnya saya kebetulan kan sudah alumni MKNU dan saya mengikuti bagaimana pada saat materi hubungan antara NU dan negara. Mungkin sedikit bisa disampaikan lah. Seberapa pentingnya sih atau ada materi apa sih di situ ya dari hubungan antara NU dan negara, sehingga itu menjadi standar yang bagian dari standar. Itu memang salah satu materi utama yang tidak mungkin dihapus dalam kurikulum MKNU. Tetapi sebelum ke sana, saya lebih tertarik untuk menghilangkan sekat dan perasaan seseorang sudah merasa NU dan tidak perlu ikut madrasah kader. Ini materi ini justru yang harus diawalkan. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan bagaimana orang NU tahu sejarah berdirinya NU itu untuk apa? Lalu kiprahnya selama ini NU seperti apa? Dan cita-cita kedepannya seperti apa? Nah, setelah ini dikupas, baru mereka kemudian ngerasa, oh iya, ternyata setelah diceritakan bagaimana NU berdiri, bagaimana perjuangan awalnya, kiprahnya dalam mendirikan NKRI, mengisi kemerdekaan, berhadapan-hadapan dengan kelompok-kelompok yang tidak ingin NKRI tetap ada, eksis. Baru mereka sadar, para kiai yang tadi menganggap dirinya sudah NU itu baru, oh iya ternyata banyak hal sebagai pengurus NU yang kita tidak tahu. Nah, kemudian setelah ini dibedah, orang mulai datang kesadaran, dibenahi juga karena amaliyah Nahdlatul Ulama basisnya adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah dipreteli sedikit demi sedikit, sehingga kemudian para peserta ngerti kalau ada sekelompok orang ngaku Ahlus Sunnah kok perilakunya tidak seperti yang disampaikan dalam MKNU, berarti itu hanyalah ngaku-ngaku Ahlus Sunnah saja. Ternyata memang tidak seperti itu. Nah, setelah ini dibedah, Ahlus Sunnah sudah mulai utuh pemahamannya, baru dari sini bisa diarahkan kepada kenapa Nahdlatul Ulama
sebagai sebuah ormas memegang ideologi yang sehari ini kita amalkan dan dibandingkan dengan ideologi-ideologi di dunia lainnya yang saat ini masih berkembang, mungkin juga hampir punah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ideologi dalam Nahdlatul Ulama itu memang ada yang bersifat ta'abudi dan ini tidak bisa gonta-ganti karena bersifat dogmatis misalnya dalam akidah, tetapi dalam ideologi dalam arti hasil pemikiran budaya, pemikiran manusia bisa saja berubah seiring dengan perubahannya kebutuhan dan alasan yang dihadapi saat ini. Dari sini orang akan memahami kenapa Nahdlatul Ulama kemudian bersama dengan para pejuang bangsa sepakat mendirikan sebuah negara yang bernama Negara Republik Indonesia. Seperti itu. Ya, baik. Ada sebuah pemahaman yang sebenarnya itu sangat perlu diketahui tidak hanya oleh warga NU barangkali, oleh penganut agama di Indonesia lah ya. Bahwa NU sejatinya lahir yang hari ini dilakukan oleh NU tidak saja hanya menjaga atau menyebarkan agama, tapi NU juga turut menjaga negara. Jadi dua hal, agama terus diperjuangkan, terus didakwahkan, tapi keutuhan negara itu juga dipertahankan dan diperjuangkan. Mohon sedikit ada pencerahan karena saya ingat itu juga bagian dari Iya, tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk jadi NU itu amaliyah, fikroh, harokah dan himmah. Nah, yang tadi Pak Kiai sampaikan itu adalah himmahnya orang NU. Himmahnya orang NU itu dua, yaitu himmayatuddin dan himmayatud daulah. Yaitu menjaga bagaimana agama tetap berjalan, dilakukan, diamalkan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, dan untuk memperkuat agama maka harus dijaga oleh negara. Maka himmahnya NU adalah selain himmayatuddin adalah himmayatud daulah. Bagaimana NKRI yang menjadi kesepakatan kita bersama tetap tegak berdiri. Karena itu NU galak terhadap orang-orang yang ya walaupun misalnya sama-sama muslim ya. Misalnya mereka para pengasuh khilafah yang khilafah ya. Jadi sesungguhnya mereka khilafah. Kenapa saya sampaikan khilafah? Karena itu bukan metode atau produknya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memproduk satu bentuk negara, satu bentuk khilafah. Bahkan negara Madinah yang Rasulullah ciptakan dalam piagam Madinah nyata dan jelas bahwa itu adalah negara kesepakatan. Karena itu ketika negara Republik Indonesia didirikan oleh para pejuang pendiri bangsa dan para ulama itu sepakat karena di situ ada yang inti dari berdirinya negara kita adalah negara kesepakatan karena sadar betul bahwa kita tidak satu warna, ada yang beda agama, ada beda suku, beda budaya. Karena itu NU himmahnya adalah himmayatuddin, himmayatud daulah. Nah, orang NU yang tidak memikirkan kelangsungan sebuah negara dalam aspek nasional atau dalam aspek sehari-hari di lingkungannya tidak menjaga keamanan, kedamaian wilayah di mana dia tinggal, maka dia belum disebut kader Nahdlatul Ulama. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Jadi penting bahwa membuat negara ini tetap aman ya bagi seluruh rakyatnya apapun agamanya. Nah, kalau negara sudah aman, baru kita menjalankan ibadah, kita dakwah, kita menyebarkan agama tentu menjadi lebih aman. Nah, hari ini betul tadi masih ada atau bahkan memperjuangkan bahwa negara itu hampir tidak diakui lah. Bahkan mereka menyampaikan bahwa agama ini ya lintas negara. Yaitu yang dicita-citakan khilafah oleh para khilaf itu kan. Nah, NU tentu akan terus berjuang agar negara ini tetap aman ya melalui NKRI-nya tetap utuh, aman sehingga agama kita bisa dianut oleh pemeluknya dengan nyaman dan tidak hanya agama Islam saja tentunya. NU juga secara toleran itu agar
pemeluk agama yang lain bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan tuntutannya. Saya kira itu ya. Dan kalau kita kupas panjang lebar tentang materi standarisasi di MKN itu tentu tidak cukup waktu. Saya kira cukup di sini barangkali. Mohon ada closing dari apa yang kita bahas. Ya, sesungguhnya kita masih ada 2 materi inti lain yang harus sampai kepada kader, yaitu bagaimana inovasi dalam berdakwah lewat dunia digital, kemudian bagaimana kemandirian berdakwah, mengelola keuangan umat itu juga kan diajarkan. Mungkin kita bisa bicara lain waktu, tetapi intinya apa yang tadi kita bicarakan adalah bahwa untuk menciptakan kader NU yang standar dan layak menjadi pengurus NU, maka pertama memang akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya harus tuntas. Lalu dia juga harus paham bagaimana perjuangan NU didirikan awal, setelah berdiri, berjuang saat kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, maupun apa yang akan dilakukan ke depan setelah NU 100 tahun, yaitu 2026 adalah NU 1 abad. Tentu kita punya harapan dan cita-cita besar. Untuk itu ya memang harus semakin bahkan kalau perlu tidak harus mereka yang ingin jadi pengurus yang ikut MKNU, tapi semua kader Nahdlatul Ulama harus paham lewat pendidikan kader Nahdlatul Ulama. Saya kira itu poin pentingnya. Baik, satu kesimpulan barangkali saya juga menyampaikan terkait dengan himmah itu tadi, bahwa NU betul-betul tidak hanya memperjuangkan agama, tapi keamanan dan keutuhan negara ya, melalui NKRI ini tidak tergoyahkan. Karena dengan amannya negara ini, dakwah dan beribadah kita tidak lebih tenang. tenang. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kiai Raden Salamun Adiningrat. Semoga sehat selalu dan para sahabat NU. Ini persembahan kami. Berikutnya mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh para kader Nahdlatul Ulama dan para sahabat NU. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.